Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas pada subbab terakhir, yaitu kode yang mewakili data pada bab sistem bilangan dan kode di mata kuliah pengantar sistem dan teknologi informasi. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya yang kita lihat di komputer, di layar komputer itu misalnya huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, seperti itu, dan angka ataupun simbol-simbol grafik lainnya, itu sebenarnya di dalam komputer tuh dia menggunakan sebuah kode khusus yang dimengerti oleh komputer, seperti itu. Ini ada beberapa, kode-kode dari mulai komputer generasi pertama sampai dengan komputer generasi saat ini. Nah, kita bahas dulu. Nah, data disimpan di komputer pada main memori atau dalam, bahasa umumnya adalah RAM, seperti itu, untuk diproses. Sebuah karakter data disimpan dalam main memori menempati posisi di 1 byte. Komputer generasi pertama, 1 byte ini terdiri dari 4 bit atau 4 karakter, seperti itu. Komputer generasi kedua, 1 byte-nya terdiri dari 6 bit, dan komputer generasi sekarang kebanyakan 1 byte ini terdiri dari 8 bit. Untuk bisa menampung 8 simbol karakternya, gitu ya, 8 baris simbolnya. Nah, satu karakter data yang disimpan di memori diwakili dengan kombinasi dari digit binary. Jadi, dari komputer generasi pertama sampai komputer generasi saat ini, semua, bilangan-bilangannya itu atau data yang kita lihat itu diwakilkan oleh digit binary. Nah, dengan dasar sistem bilangan binary yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dapat dipergunakan satu kode binary untuk mewakili satu karakter. Nah, seperti ini. Lihat, satu komputer yang berbeda menggunakan kode binary yang berbeda juga untuk mewakili suatu karakter. Komputer yang 1 byte terdiri dari 4 bit menggunakan kode binary yang berbentuk kombinasi 4 bit. Gitu ya. Yaitu BCD atau binary code decimal. Komputer yang menggunakan 6 bit untuk 1 byte-nya menggunakan kode binary yang terdiri dari kombinasi 6 bit, yaitu SBCDIC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code. Jadi ada yang pakai 4 bit, ada yang pakai 6 bit, itu ya untuk kodenya, ataupun yang saat ini yaitu menggunakan 8 bit, itu biasanya menggunakan ABCDIC. ABCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code atau ASCII, seperti itu. Jadi bisa ada yang menggunakan ABCDIC ataupun ada yang menggunakan kode ASCII. Namun yang umumnya komputer saat ini menggunakan kode ASCII, nanti akan kita bahas. Oke, pertama ini BCD, ini juga sudah dibahas di pertemuan, sistem bilangan desimal dan binary ya. Di sini binary code desimal merupakan kode binary yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Karena di sini digunakan, di sini ini biasanya digunakan di komputer-komputer generasi awal atau generasi pertama. Dia hanya bisa menampung nilai 0 sampai dengan 9. Nah, BCD ini menggunakan kombinasi 4 bit sehingga sebanyak 16, jadi ada 16 kombinasi yang dapat dibentuk dari BCD ini. Nah, 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, kemungkinan kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang dipergunakan, seperti ini ya. Jadi bisa ada 16 kombinasi, namun yang digunakan itu hanya 10 kombinasi, karena di sini untuk digit desimal saja itu 0 sampai dengan 9. Seperti ini, 000 berarti 0, 0001 berarti 1, sampai seterusnya sampai dengan 9 yang diwakili oleh 1001. Nah, kode BCD yang orisinil, nah saat ini tuh kode BCD ini sudah jarang sekali digunakan pada komputer-komputer generasi sekarang, karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol-simbol karakter khusus. Jadi di sini BCD ini tidak bisa digunakan untuk mengetikkan perintah, huruf A, B, C, atau simbol dalam kurung, simbol, asteris, itu nggak bisa. Karena BCD ini hanya untuk mewakili simbol bilangan desimal, 0 sampai dengan 9. Sehingga di sini digunakan untuk komputer-komputer pada generasi pertama. Ini BCD. Berikutnya SBCDIC.
Nah, SBCDIC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code merupakan kode binary perkembangan dari BCD. Di BCD ini dianggap tanggung karena masih ada 6 kombinasi yang tidak dipergunakan. Jadi BCD ini kan hanya mewakili bilangan desimal ya, 0 sampai 9. Tapi ada 6 lagi yang tidak digunakan gitu. Nah, tetapi ya nggak bisa juga digunakan karena tidak bisa mewakili karakter yang khusus tadi. Tidak bisa, untuk abjad nggak bisa, simbol khusus nggak bisa. Nah, SBCDIC menggunakan kombinasi 6 bit. Nah, sehingga lebih banyak lagi kombinasi yang bisa dihasilkan. Sebanyak 64 kombinasi kode yang dapat dihasilkan di sini. Yaitu 10 kode untuk, angka dan 26 kode untuk huruf alfabet dan sisanya karakter-karakter khusus yang dipilih. Jadi di SBCDIC ini juga belum semua karakter khusus yang dapat ditampung atau dikodekan. Namun di sini untuk, desimal dan huruf ini sudah bisa dikodekan. Nah, seperti ini, posisi bit di SBCDIC dibagi menjadi 2 zona, yaitu 2 bit pertama diberi nama bit A dan bit B disebut dengan alpha bit position, dan 4 bit berikutnya diberi nama bit 8, bit 4, bit 2, dan bit 1. 8, 4, 2, 1 disebut dengan numeric bit position. Seperti ini. Jadi kalau kodenya 00 berarti numeriknya 0 untuk numerik 0 sampai 9. Kalau ini depannya 11 ini huruf A sampai I, 10 huruf J sampai R, 01 sampai huruf S sampai dengan C. Seperti ini. Ini kurang B-nya ya. Oke, seperti ini. Oh benar, ini benar. Dengan di SBC di ICB-nya nih. Oke, seperti ini. Jadi dari huruf, angka 0 sampai 9 dapat ditampung, dan huruf A sampai dengan Z pun dapat ditampung, dan ada juga beberapa simbol pilihan lainnya, seperti itu. Tapi belum 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 semua simbol dapat ditampung di SBC di IC. Nah, ini kode yang seperti ini itu digunakan pada generasi kedua, komputer generasi kedua. Jadi komputer generasi pertama menggunakan BCD, komputer generasi kedua kodenya datanya diwakilkan oleh kode dengan, SBCDIC simbolnya. Nah, berikutnya ada yang dinamakan ABC, maaf, ABCDIC atau EBCDIC ya, EBCDIC. Singkatannya adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code, terdiri dari kombinasi 8 bit. Jadi tadi ada yang 4 bit, berikutnya, 6 bit, yang ini 8 bit. Ini sudah masuk ke komputer generasi yang saat ini digunakan. Nah, ini memungkinkan untuk mewakili karakter sebanyak 256 karakter atau kombinasinya seperti ini, sebanyak ini. Nah, pada ABCDIC, high order bit atau 4 bit pertamanya disebut dengan John bit, zona bit, dan lower ordernya atau bit terakhirnya itu dikatakan dengan numeric bit. Ini karakternya, karakter yang diwakili oleh ABCDIC ini ditunjukkan oleh kombinasi digit binary 1 dan 0 pada John bitnya. Ini 1, 2, 3, 4 ini ya, dia, dan numeric bit sebagai berikut. Nah, numeric bitnya dari digit ke-5 sampai ke-8. Ini simbol-simbolnya. Jadi simbol satu sama kedua, kalau misalnya satu ini ya, berarti dia huruf kapital atau uppercase untuk alfabet dan numeriknya. Kalau 10 berarti huruf kecil atau lowercase alfabetik. Kalau 01 berarti karakter khusus. Kalau 00 berarti tidak ada karakter yang diwakili. Seperti ini. Nah, kalau 00 di yang bit keduanya, untuk yang John bitnya, berarti A sampai I, 01 J sampai R, 1 sampai 10, S sampai Z, 11 berarti dia numerik. Ini simbol-simbol kombinasinya, teman-teman bisa lihat, sendiri ya. Kalau 00 dan 0100 dia spasi. Ini tadi ya, kalau ini sama 0000 tidak ada karakter yang diwakili, seperti itu. Ini menggunakan ABCDIC. Ini menggunakan 8 bit. Nah, ini digunakan pada komputer generasi ketiga, seperti misalnya IBM S360. Tidak ketahuan ya, tiap generasinya.
Nah, ini adalah kode yang digunakan sampai dengan saat ini, yaitu ASCII, kode ASCII. Nah, kode ASCII ini ada yang menggunakan kode ASCII 7 bit dan kode ASCII 8 bit. Nah, ini biasanya dibacanya ASCII ya, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, atau ada juga yang menyebutnya dengan American Standard Committee on Information Interchange. Nah, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute, untuk tujuan membuat kode binary yang standar. Kode ASCII yang standar menggunakan kombinasi 7 bit dengan kombinasi kode sebanyak 127 dari 128 kode. Kemungkinan kenapa 127 ya karena 0 di sini ada 0, dari 0 ya mulainya. 0 sampai 127 kodenya. Jadi ada 128 kemungkinan kombinasinya. Ini 26 terdiri dari 26 buah huruf untuk kapital, 26 buah huruf kecil, 10 digit desimal 0 sampai 9, 34 karakter kontrol yang tidak dapat dicetak, seperti ini ya. 0, SOH, STX, ETX ini merupakan karakter-karakter kontrol. Jadi saat kita mau mengkodekannya pun ya ini tidak akan mungkin ditampilkan oleh komputer, tidak akan terlihat. Seperti ini. Ini hanya digunakan untuk informasi status operasi dari komputer. Nanti akan dibahas di bagian bawahnya. Nah, 32 karakter ini 32 digit ini digunakan untuk karakter khusus atau spesial karakter. Ini simbol-simbolnya. Kalau misalnya binernya kosong, kosong semuanya kosong ya, dia karakter yang akan munculnya 0. Kalau 0001 dia SOH dan seterusnya. Ini bisa teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Ini untuk F5, untuk GS, ini untuk RS, US, spasi itu menggunakan 0010, 0000. Itu spasi. Jadi memang kalau bit yang maaf, kalau yang ASCII 7 bit ini dia sebenarnya menggunakan 7 7 digit di sini ya, 7 digit biner. Ini depannya pasti 0 semua. Kalau untuk yang 7 ya, ASCII 7 bit. Nah, seperti ini. Nah, yang paling terakhir adalah 1111, 1111, sebanyak 7 digitnya. Itu benar 1, itu untuk delete. Nah, kita buktikan apakah benar. Nah, kita lihat sini nih. Kita biasanya menggunakan notepad ya, karena tidak akan mungkin bisa. Dan ini pun tidak bisa menggunakan keyboard laptop, harus ada keyboard yang menggunakan numerik. Oke. Ini kita contohkan misalnya ini ya, karakter-karakter dari nomor 1 sampai dengan berapa nih? 31 nih. Ini merupakan simbol-simbol kontrol gitu ya. Nah, ini kalau kita caranya seperti apa? Kita tekan Alt ditambah tanda positif, ditambah digitnya nih, misalnya Alt plus 32. Nah, dia akan kosong. Karena di sini 32 itu merupakan, nah, 32 ini merupakan spasi. Dia 32 spasi. Lalu kalau kita buat 31, Alt plus 31 lepas. Nah, simbolnya seperti ini. Ini 31. Kalau misalnya 30 berarti Alt plus 30. Simbolnya seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau kalian lihat di komputer ya, di sebuah sistem operasi, ada sebuah file yang simbolnya seperti ini, simbol-simbol aneh nih. Nah, Alt plus 1. Nah, ada simbol-simbol aneh kayak gini ya. Jadi gunakan Alt, lalu positif, lalu kode dari desimalnya. 4, seperti ini, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu. Nah, ini kan untuk simbol-simbol dari komputer ya, sistem komputer. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat ini adalah 33 ya, untuk tanda seru. Lihat, LT plus 333. Nah, tanda seru. Kalau misalnya untuk angka, kita lihat di sini misalnya, oke, 65 ya, LT plus 65. Nah, seperti itulah. Nah, berarti komputer ini kita pastikan bahwa dia menggunakan kode ASCII 7 bit.
Karena saat kita menggunakan ALT plus 64 itu berarti dia akan muncul langsung. Dia mengerti bahwa kode 64 itu maaf kode 65 akan menghasilkan A, kalau kode 64 dia akan menghasilkan at atau akeong. Kita udah pastikan bahwa komputer yang kita gunakan ini menggunakan ASCII 7 bit. Ini simbol-simbolnya dan juga kode-kodenya dari biner, oktal, dan heksadesimal. Seperti itu. Nah, ASCII 7 bit ini banyak digunakan untuk komputer-komputer generasi sekarang. Tadi ya, kita tahu bahwa komputer yang kita gunakan saat ini pun itu menggunakan ASCII 7 bit. Nah, termasuk juga komputer mikro ya seperti tablet, handphone kalian itu menggunakan ASCII 7 bit. Nah, kode ASCII 7 bit ini terdiri dari dua bagian. Ini saya kalian betulin ya. Terdiri dari dua bagian, yaitu kontrol karakter dan information karakter. Nah, yang tadi kita ketikkan ini misalnya A tersuruh ini merupakan information karakter. Nah, ini yang simbol-simbol dari nomor 1 sampai dengan 32 ini merupakan simbol-simbol kontrol. Itu bisa teman-teman baca juga di sini ya. Sampai 32 itu dia merupakan simbol kontrol. Maaf, 31 ya maaf. 31 merupakan simbol kontrol. Kalau 32 dia spasi. Ya. Nah, ini ada simbol-simbolnya nih. Kontrol karakter merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengontrol pengiriman atau transmisi dari data. Sedangkan information karakter merupakan karakter-karakter yang mewakili dari datanya. Nah, jadi kontrol karakter dapat dikelompokkan dalam 4 klasifikasi sebagai berikut. Ada yang disebut dengan transmission control, digunakan untuk mengontrol arus dari data yang dikirimkan lewat jalur transmisi. Karakter-karakter kontrol ini diantaranya adalah yang tadi ya, ada SOH, STX, IoT, INQ, ACK, DLE, NAK, SYN, dan ETB. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, kayak soal itu apa, STX itu apa. Yang penting adalah di kontrol karakter ini, dia ada yang disebut dengan transmission control, ada yang disebut dengan format effector, ada juga yang disebut dengan device control, ada juga yang disebut dengan information separator. Seperti ini. Device control ini biasanya untuk mengontrol-kontrol perangkat-perangkat keras ya di sini. Cassette recorder yang dihubungkan dengan terminal menjadi on. Kalau di DC2 ini cassette recorder yang dihubungkan dengan terminal jadi off. DC3 berarti mencetak apa yang tampak di layar terminal ke alat cetak. Itu DC4 dapat digunakan untuk mengunci keyboard yang ada di terminal sehingga tidak dapat digunakan untuk memasukkan data. Misalkan kalau kita pernah lihat ya, kalau kita matiin keyboard kalau di laptop itu ada, kalau laptop atau ngom di laptop itu ada kalau kita matiin keyboardnya, fungsi keyboardnya dia nggak bisa memasukkan apapun ke terminal yang ada di komputer di layarnya. Baik itu terminal, notepad ataupun Word ya, seperti itu. Yang keempat adalah information separator. Ini digunakan sebagai elemen pembatas data yang ditransmisikan. Ini juga sama, ada 4, ada US, RS, GS, dan FS. Ini teman-teman bisa membacanya sendiri ya, ada di modul. Ini saya buat modulnya dengan lengkap, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Gitu. Jadi intinya komputer kita itu menggunakan ASCII 7 dan juga ASCII 8. Kita buktikan di sini. Oke, ASCII 8 bit. Nah, ASCII 8 bit ini terdiri dari kombinasi 8 bit, mulai banyak digunakan karena lebih banyak memberikan kombinasi karakter. Nah, kombinasi pada kode ASCII 8 bit ini sebanyak 255 dari 256 dengan 0 sampai 17 tadi ya, sama kayak ASCII 7 bit itu manipulasi teks dan 118 sampai dengan 255 adalah kode ASCII untuk manipulasi gambar atau grafik. Seperti ini. Kalau kita ketikkan seperti ini, misalnya kita hapus di sini, LT plus 128. Simbolnya akan ada sama seperti ini. Capital letter C with sedila. Gitu. Kalau misalnya kita ingin yang lebih aneh ya, nah ini simbol-simbol karakternya. 182 misalnya. LT plus 182. Lepas seperti ini. Sama ya. Ini arti-arti simbolnya. Kalau kita misalnya ini LT plus 188. Jadi seperti membuat gambar grafik seperti ini. Jadi saat kalian membuat grafik sebenarnya ini banyak kombinasi dari kode-kode ASCII-nya. Seperti itu. Untuk garis,
untuk garis seperti ini. Kan pernah kan ngelihat kalau misalnya yang peg border gitu ya, peg border atau misalkan untuk di table, ada gambar-gambar seperti ini. Ini kan simbol-simbolnya digabung-gabung gitu, bergabung-gabung akhirnya kita melihat tabel utuh. Kita melihat, ada lekukan seperti ini. Ini pun, lebih rapi ya kayak tabel kan, tinggal dilurusin aja gitu. Nah, terus sini nih misalnya, kita tambahkan aja di sininya, misalnya kita gunakan, nah, LT plus 207. Ini kan jadi ini ya, oh oh, jadi sebagai gambar bentuknya, tinggal dibentuk-bentuk saja. Ya, berarti kita juga dapat memastikan bahwa komputer yang saat kita gunakan juga menggunakan ASCII 8 bit, seperti itu. Jadi komputer sekarang itu rata-rata menggunakan ASCII 7 bit ataupun menggunakan juga ASCII 8 bit kode-kodenya, gitu ya. Dia menggunakan 8 binernya, di 8 bit binernya digunakan untuk menunjukkan kombinasi-kombinasinya. Jadi di belakang layarnya, belakang komputer kita tuh sebenarnya dia menggunakan kode biner. Nah, kan dirubah tuh ya. Kalau kita mengetikkan ALT plus 255 dia rubah kode biner berapa, oh berarti dia tuh menampilkan no break space seperti ini. Kalau misalnya 254 dia akan mengkonversikan menjadi black square, seperti itu, dan seterusnya. Itu saja untuk sistem bilangan dan kode, kita sudah mempelajari dari mulai sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Dan pertemuan terakhir ini untuk bab, sistem bilangan dan kode, kita membahas mengenai, kode-kode yang mewakili suatu data pada sistem komputer. Oke, seperti itu saja untuk, pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan langsung di grup, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.